PDAM di desa, kerawanan maupun yang sudah pernah terjadi. Selanjutnya yang kedua membuat logo. Jadi tadi seperti dari Bu Sambo, yang pertama kita akan presentasikan ataupun uraikan terkait rencana logo kita, logo PATBM Desa Tikat. Sedikit, nanti ada segi 5 sesuai dengan kita di Indonesia. Segi 5 kita ini melambangkan sila Pancasila. Segi 5 melambangkan Pancasila. Selanjutnya payung seperti tadi rekan kita itu Sambo, payung juga melambangkan kalau kami di filosofinya nanti ke depan melambangkan perlindungan. Di saat hujan kita bawa payung jadi tidak terlindung dari hujan. Selanjutnya Diki gambar anak, angin anak-anaknya unik nih. Gambar anak ini tidaknya perempuan ini cowok. Nanti gambar anak melindungi sebagai tema kita lurusnya adalah perlindungan terhadap anak. Jadi ini adalah anak-anak yang akan kita lindungi. Selanjutnya ini kita bertuliskan PATBM Desa Tikat di Bapak Ibu semua sudah mengetahui seperti pembahasan kita. Ini adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Desa Tikat. Mungkin ke depan jika ini sah menjadi logo PATBM Desa Tikat akan kita warnai. Ada background gunung di sana karena bukit, karena kita di Desa Tikat dikelilingi oleh bukit. Oke, demikian terkait keterangan logo desa logo yang rencana ke depan kita akan pakai sebagai logo PATBM Desa. Terima kasih. Lanjut, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Dokter bahwa logo itu tidak boleh diganggu-gugat. Sekarang kita menuju ke pembahasan kedua terkait peta PATBM Desa Tikat. Nah, secara garis besar di Desa Tikat tahun lalu, kedua tahun lalu pernah terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Tapi ini agak spesial karena yang orang tuanya ini disabilitas, itu kalau tidak bisa bicara, tunawicara. Nanti sudah sampai, malah kami di desa belum mengetahui karena ini dia lapor langsung ke Provinsi Perlindungan Anak Provinsi. Ya, provinsi karena dia punya saudara di sana atau koneksi di sana. Nah itu baru dari Dinsos Lingkung ke desa menyampaikan hal seperti itu. Itu sudah aman, sekarang sudah baik. Kemarin anaknya juga dan istrinya digul, jadi tidak berani pulang. Setelah di pendekatan oleh Dinsos dan ini dikirim juga ke oleh Pak Pedro di Bangli. Tapi sekarang sudah kembali, sudah Mas Kentaro sudah aman dan misalnya kembali normal lagi, tidak ada kekerasan di keluarganya. Nah, seperti tadi itu yang pernah terjadi. Kalau secara global di dusun-dusun yang ada di Desa Tikat, sebelumnya yang pernah sampaikan bahwa di Tikat ada 7 dusun. Ada dusun Glogor, Cepake, Titaran, Wuk, Sinte, Pangkangin dan Pangkerawan. Itu dusunnya. Kalau banjar adatnya ada 5. Banjar adat Glogor, banjar adat Cepake, banjar adat Titaran Wuk, banjar adat Sinte dan banjar adat Pangi. Nah, untuk desa adat ada 3, desa adat Glogor dan desa adat Tikat dan desa adat Pangi. Nah, dari tadi saya sampaikan hanya di Cepake yang pernah terjadi kasus, dan secara yang rawan ini secara umum general saya perhatikan yang rawan sekarang ada di dusun Wuk, karena di sana ada SMP. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah melihat bagaimana sekarang dulu anak-anak SMP naik sepeda jalan kaki sekolah, sekarang sudah bawa motor. Di sini biasanya pulang-pulang sekolah mereka ada ngebut, pada senggol-senggolan, pada saling adu ke pindaran membawa motor. Di sana sedikit saya lihat ada sedikit kerawanan untuk perlindungan anak. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan secara umum hasil dari logo dari peta PATBM Desa Tikat. Lebih lanjut saya kembalikan ke Pak Dokter. Baik, dari teman-teman audiens ada pertanyaan? Pas. Ya, baik, semua ini. Dan kalau nggak salah itu orientasi sente. Ya, sente itu kalau nggak salah ada TPA gitu. Ya, ini juga. Gini. Ini yang ingin dia tanyakan terkait dengan TPA itu kira-kira tentang kerawanan terkait dengan kesehatan anak dan salah satunya dari pandangan
Kalau desa ini. pandangan desa pasti tidak hanya anak, semua masyarakat. Desa dekat sekarang sudah apalagi kemarin kebakaran, sekarang juga masih kayak merokok itu kecil asapnya, itu juga sebenarnya tidak hanya ruang untuk anak yang rawan, tapi juga secara umum masyarakat. Pasti itu, pasti secara umum semua masyarakat. Tapi kalau khusus ke anak, mungkin ya saudara di sana yang di lokal dusun Sinde saja yang sangat berbahaya. Berarti kasus ISPA itu dari anak kita nggak terjadi. Oke, berarti Sabun menjadi artinya sudah dipetakan lah sama warga gitu. Salah satu potensi terjadinya kerawanan. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa salah satu yang akan menjadi kerawanan selanjutnya adalah anak SMP yang naik sepeda motor kan ya. Apalagi di situ, ini anak-anaknya naik sepeda motor pakai helm Pak? Pakai helm ya, karena jalur desa kan ya. Sempat terjadi, pernah nggak terjadi kecelakaan gitu? Sejauh ini pernah ada sekolah di depan banyak itu sekolah dan itu. Nah, seandainya terjadi kecelakaan, kan ya kan, modalitas apa yang ada di sekitar itu? Sarana kesehatan apa yang ada? Ada puskesmas Gawat satu. Jadi akses untuk mereka terjangkau gitu kan ya. Oke. Nah, itu salah satu perlawanan yang mungkin nanti Bapak Ibu akan hadapi gitu. Nah, kira-kira ini kan alur-alur ban ini mungkin di desa lain juga sama ya. Anak SMP naik sepeda motor ini kan pasti sudah diberikan izin oleh orang tua kan, tidak mungkin ngambil motor orang tuanya tidak tahu kan kita ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini terlepas dari satu pasti alasannya seperti ini. Nggak ada yang antar, yang pertama, yang kedua orang tua sibuk pasti, orang tua sibuk atau masuk kerja pagi, anak-anak